Sekarang artinya, ikuti artinya. Wa dan min sebagian dari ma apa yang rozaqna telah kami berikan hum kepada mereka yumfikun. mereka mengerjakan Wa mimma rozaqnahum yumfikun. dan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, pada pertemuan terdahulu di episode kedua kita sudah sampai di ayat 3, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Sekarang kita ulang membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Karena kalimat pertama dan kalimat kedua sudah dulu, kita langsung saja ke kalimat yang ketiga, wa mimma. Langsung ikuti bacanya dulu. Wa min ma rozaqna hum yumfikun. Sekarang kita artikan. Wa min ma rozaqna. Mana yang berarti kami? Hum yang artinya mereka, tapi sudah kita siapkan di situ kepadanya. Yumfikun tulis, karena situ titik-titik kita tulis mereka. Mana yang berarti mereka? Kita ulangi menterjemahnya. Wa min ma rozaqna hum yumfikun. Ya, ada yang bergaris bawah? Tidak. Kalau begitu masuk semuanya. Kita masukkan semuanya. Nah ini. Mulai nulis. Wa min ma rozaqna hum. Bantu dengan koma, buat koma situ. Yumfikun. Nah, sekarang coba ikuti bacaannya dulu. Bacaannya. Wa min ma rozaqna hum yumfikun. Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Sekarang artinya, ikuti artinya. Wa dan min sebagian dari ma apa yang rozaqna telah kami berikan hum kepada mereka yumfikun. mereka mengerjakan Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Ya, bagus. Silakan dicoba. Siapa yang mau coba? Wa dan min
sebagian dari ma apa yang rozaqna telah kami rezekikan kepada mereka yunfikun mereka nafkahkan wa mimma razaqnahum yunfikun dan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka mereka nafkahkan. Ya, bagus. Selanjutnya wa dan min sebagian dari ma apa yang razaqna telah kami rezekikan kepada mereka yunfikun mereka nafkahkan wa mimma razaqnahum yunfikun dan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka mereka nafkahkan. Ya, bagus. Nah, itu kesemuanya berapa kata? 6 kata. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam penggabungan. Nah, kemarin karena sudah sampai wa yuqimunas shalah, kita sambung saja lagi. Wa dan min sebagian dari ma apa yang rozaqna telah kami rezekikan mereka. Bantu dengan koma. Yunfikun kita ulangi. Wa min ma rozaqna yunfikun wa mimma rozaqnahum yunfikun. Silakan 3 orang. Yang pertama memandu dari murotal, yang kedua dari ayat, yang ketiga dari terjemah. Ya, bagus. Kemudian dari ayat, silakan. Dan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka mereka nafkahkan dan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka nafkahkan. Ya, bagus. Berikut dari terjemah. Dan wa sebagian dari min apa yang telah kami rezekikan kepada mereka mereka nafkahkan dan sebahagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka mereka nafkahkan. Bapak Ibu, kita jelaskan di ayat pertama itu allazina, yaitu orang-orang, kan itu kemarin? Ya, yaitu orang-orang. Allazina apa artinya? Kalau kita memulai, yaitu orang-orang yang.
untuk menjelaskan ayat di atas. Menjelaskan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang. Nah, siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu adalah yang pertama. Yang pertama, orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Itu yang pertama, beriman dengan yang gaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua apa? Orang bertakwa itu wa yuqimunas shalah. Artinya apa? Sudah dua. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa itu? Jadi ayat 3 ini menjelaskan ayat 2, bahwa orang yang bertakwa itu yang pertama adalah allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang. Bapak Ibu bertakwa? Bertakwa? Nah, kalau bertakwa yang pertama beriman dengan yang gaib. Apa yang gaib itu? Ada yang menjelaskan yang gaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya beriman kepada Allah. Yang kedua maksudnya ciptaan Allah itu ada yang nyata, ada yang gaib. Nah, kita bukan hanya beriman kepada yang nyata saja, tapi juga kepada yang kalau yang gaib itu misalnya apa? Malaikat. Allah sudah menciptakan malaikat dengan fungsi-fungsinya. Apalagi? Jin. Allah sudah menciptakan jin dengan segala kegiatan-kegiatannya. Apalagi? Iya, alam kubur, sorga, neraka. Allah sudah menyiapkan sorga untuk membalas bagi orang-orang yang berbuat baik. Allah juga sudah menyiapkan neraka untuk membalas orang-orang yang berdosa. Nah, itu kan gaib itu. Nah, beriman dengan yang gaib. Jadi ada dua, beriman dengan yang gaib itu ada yang menjelaskan yang gaib itu adalah Allah. Artinya beriman kepada. Nah, yang kedua, di mana Allah menciptakan makhluknya itu ada yang nyata oleh kita, ada yang gaib oleh kita. Itu satu. Yang kedua, wa yuqimunas sholata. Apa itu? Dan mereka mendirikan sholat. Bapak Ibu semuanya sholat? Sholat. Alhamdulillah. Nah, kalau di situ kan kita sudah gembira karena sudah termasuk mendirikan sholat. Tapi kalau dilihat tingkatan kualitas orang yang sholat ada 6 macam. Berapa Bu? 6 macam tingkatan kualitas sholat itu. 6 macam tingkatan sholat. Yang pertama namanya sholat mabuk. Yang kedua sholat munafik. Yang ketiga sholat celaka atau lalai. Yang keempat sholat khusyuk. Yang kelima sholat khusyuk terpelihara. Yang keenam sholat khusyuk memperbaiki akhlak. 6 tingkatannya. Kalau kita sholat tapi sholat kita sholat mabuk, sholat kita sholat munafik, sholat kita sholat celaka atau lalai, masih berhubungan tak dengan neraka? Masih. Untuk itu kita naikkan tingkat sholat itu. Yang pertama adalah sholat khusyuk. Naik lagi khusyuk terpelihara. Naik lagi sholat khusyuk memperbaiki akhlak. Nah, sholat mabuk itu diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 43 contohnya. Kemudian sholat munafik dijelaskan di dalam An-Nisa ayat 142. Nah, kemudian sholat celaka atau lalai diterangkan dalam surah Maun ayat 4 dan 5. Kemudian sholat khusyuk terpelihara diterangkan di dalam surah Al-Ma'id 34, 35. Nah, sedangkan sholat khusyuk yang memperbaiki akhlak diterangkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Ujungnya sholat yang memperbaiki akhlak itu innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan. Nah, jadi kalau berfungsi sholatnya, maka dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ibu-ibu sholat? Nah, tercegah dari perbuatan keji dan mungkar.
berarti sholatnya berfungsi, dan itu sholat yang tertinggi. Sholatnya itu berfungsi. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Bapak Ibu, kan orang cari rezeki, pergi pagi pulang sore, kadang peras keringat banting tulang, kan mencari nafkah itu. Nah, setelah dapat rezeki itu oleh kita, untuk apa saja gunanya rezeki itu? Mantap Bapak? Nah, secara garis besar itu rezeki itu dua saja secara garis besar. Yang pertama untuk kita dan orang-orang yang berada dalam tanggungan kita. Itu yang pertama, untuk kita dan orang-orang yang berada dalam tanggungan kita. Yang kedua untuk Allah. Nah, yang kedua untuk apa? Nah, kalau untuk kita dan orang-orang yang dalam tanggungan kita kan tidak perlu ditunjukkan lagi ya, Pak? Tapi yang untuk Allah. Nah, mana yang untuk Allah itu? Yang untuk Allah itu adalah untuk masjid. Ini rumah Allah kan? Jadi untuk masjid. Dijelaskan di dalam hadis, membana masjidan lillah kamafhasi qotatin au aswara banallahu lahu baitam fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, meski sebesar sangkar burung atau bahkan lebih kecil dari itu, maka Allah akan membangunkan baginya satu istana di surga. Jadi orang yang menyisihkan sebagian hartanya untuk ikut membangun masjid, walaupun masjid itu sebesar sarang burung atau lebih kecil dari itu, Allah membangunkan istana baginya di mana, Bu? Di surga. Jadi ibu pernah membangun untuk masjid? Nah, itu. Jadi itu untuk Allah. Istana. Tapi nanti istana-istana itu, mahligai-mahligai itu nanti banyak yang kosong. Banyak yang kosong. Kenapa kosong? Karena orang itu sudah dibuatkan oleh Allah di dalam surga mahligainya, sementara dia sedang berada dalam neraka. Tentu kosong mahligainya. Istananya ini kosong. Bisa dikontrakkan dulu? Enggak kan? Nah, kenapa? Kalau kita ikut membangun masjid, dibuatkan istana, kita pun beramal yang mempercepat kita untuk masuk ke dalam surga itu. Ini kan baru dibuatkan mahligai ini, tapi yang mempercepat masuk ke dalam surga, di antaranya nanti kita lihat. Contohnya begini, kata hadis Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannati wa qarana baina asbu'ai al-wusta wallati talil ibham. Aku dan pemelihara anak yatim di dalam surga seperti ini. Seperti ini nih. Dan beliau merapatkan antara dua jarinya, jari tengah dan jari telunjuk. Jadi seperti ini. Kata Rasul, aku dan yang memelihara anak yatim di dalam surga seperti ini. Jari tengah dan jari tunjuk didekatkan. Jadi kalau ingin cepat masuk surga, apatah lagi kita ingin dekat dengan Rasulullah, salah satu amalannya apa? Memelihara anak yatim. Harta yang kita berikan untuk masjid, untuk anak yatim, itu adalah yang kita berikan di jalan Allah. Nah, yang ketiga, misalnya yang ketiga, mana lagi? Yang ketiga itu, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Jadi orang miskin itu ada dua, yang mau meminta dan yang tidak. Yang sering yang dikasih yang mana? Yang meminta. Makanya banyak yang minta-minta. Untuk itu banyaklah memberi yang tidak meminta-minta. Bagaimana caranya? Lihat sekeliling kita di mana kita tinggal, sekeliling kita di mana kita bekerja, yang miskin, yang susah segala macam, kita yang memberi. Nah, ketika kita yang turun tangan untuk memberi, yang meminta-minta akan kurang nanti itu. Sekarang kenapa banyak yang minta-minta? Karena kita hanya memberi yang minta-minta. Nah, nampak itu, Bu?
apalagi yang untuk Allah itu, untuk syiar Allah, syiar agama Allah. Orang lomba ini kita membantu. Orang ada untuk berbuka, untuk biaya pengajian kita berikan, kita sumbangkan. Itu untuk Allah, dan banyak yang lainnya untuk Allah itu. Nah, sekarang harta yang kita dapati, rezeki yang kita peroleh bagi dua. Yang pertama untuk siapa tadi? Untuk kita dan orang-orang yang berada dalam tanggungan kita. Yang kedua adalah untuk Allah. Nah, Bapak Ibu, sudah ada 3 tanda-tanda orang yang bertakwa. Yang pertama tandanya tadi apa? Beriman dengan yang gaib. Yang kedua tandanya apa? Mendirikan sholat. Yang ketiga tandanya apa? Menafkahkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Semoga kita termasuk kelompok itu. Amin. Ini saja yang kita bicarakan dulu di episode ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah hadir cara mudah menterjemah dan memahami Al-Quran tanpa menghafal dengan metode Abdah bersama Al-Ustadz Amirwan MA, hanya di channel Abdah Center. Dengan metode Abdah, insya Allah kita bisa mendengar dan memahami Al-Quran. Pengajian ini bisa diikuti baik secara tatap muka maupun melalui Zoom meeting. Untuk mengetahui informasinya, silakan hubungi Saudara Octavianton melalui WA 0823 8349 3080.